Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin wa la udwana illa ala zalimin wa la udwana illa ala kafirin wa la udwana illa ala musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, saudaraku seaqidah, seiman dan sama-sama beragama Islam, jangan kita pernah lupa untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Karena perlu kita ingat bahwa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung nikmat Allah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Sekarang orang ribut dengan oksigen. Allah beri kita oksigen dan itu tanpa dibayar. Kalau dihitung, kayaknya tidak bisa, tidak mampu kita menghitungnya. Allah sudah kasih udara segar ke kita. Apakah tidak pantas menurut saya? Orang susah ribut-ribut mencari oksigen yang harganya luar biasa dan malah hilang di peredaran. Kita dikasih gratis tanpa bayar, tanpa susah-susah mencari di mana berada oksigen bersangkutan. Tidak usah susah-susah, sudah dikasih oleh Allah. Pantas menurut saya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Kalau kamu ingkar, kamu tidak mau bersyukur, kata Allah, ingat azabku maha dahsyat. Menurut saya lebih dahsyat dibandingkan dengan virus corona. Orang sekarang takut dengan virus corona. Orang menganggap mati karena virus corona. Tapi ingat, azab ayat Allah itu lebih dahsyat dari kita. Mungkin persoalannya adalah kita tidak merasakan atau tidak mau tahu dengan azab yang akan menimpa kita itu. Kalau bahasa anak mudanya mungkin kita EGP, memang berpikir. Kemudian salam kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Nabi itu uswatun hasanah, contoh terbaik. Secara umum disebut dengan namanya staff, sidik, tabligh, amanah dan fatanah. Nabi benar, isi kepalanya benar Nabi, pengetahuannya benar Nabi, sikapnya benar Nabi, perilakunya konsisten dengan semuanya. Terdapat garis lurus antara pengetahuan, sikap dan perilaku. Ini yang pantas kita tiru. Kadang-kadang kita urut dada, kita bersedih. Banyak tokoh ngomongnya beda dengan perilakunya. Ngomongnya pelintat-pelintut, hari ini A, besok B, besok C. Memang ada yang berkilah. Kilahnya apa?
Kan ada kata qadim, ada kata jadid. Qaul qadim, qaul jadid. Ini namanya main-main. Kalau kita main-main dengan Allah, siap-siap saja, kata Allah. Azab Allah itu luar biasa. Bapak, saudara, teman saya hormati, saya tidak membahas tentang itu. Yang mau saya sharingkan dengan Bapak, saudara, teman seiman dan sekitar adalah judul khutbah kita, karakteristik, ciri-ciri orang yang menjadi kekasih Allah. Saya menerjemahkan bahasa sederhananya adalah orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa karakternya? Seperti apa ciri-ciri? Al-Quran menyebut dengan ibadur rahman dalam surah Al-Furqan, panjang sekali. Bapak, saudara, teman saya hormati, seperti dalam hidup ini tidak ada orang yang tidak menjadi orang pilihan. Bahasa sederhananya, tidak ada dalam hidup ini orang yang tidak ingin kan dipilih, dihargai, dihormati, dikasihi, bukan kasihan, beda. Dikasihi oleh orang lain. Bahasa Ar-Rahman itu, bahasa sederhana adalah dikasihi. Kenapa? Kalau kita sudah menjadi kekasih seseorang, insya Allah apa yang kita minta dapat. Yakin saya. Yang namanya kekasih. Ada enggak kita kekasih seseorang, kita minta ada nolak? Saya kan enggak mungkin nolak. Orang kekasih kok. Anak muda saja kalau sudah menjadi kasih satu sama lain, kadang lupa diri. Apa lupa dirinya? Sempat takrabuz zina. Kadang-kadang ayat itu disalahgunakan. Kan katanya menghampiri, buat nggak apa-apa. Karena kalimatnya takrabu. Ini aneh-aneh. Oke, jadi saya ingin sampaikan adalah ciri-ciri karakter atau ya orang yang dikasih oleh Allah SWT atau kekasih Allah. Baca surat Al-Furqan mulai dari ayat 63 sampai ayat 74. Itu panjang. Nah, saya berharap setelah Jumat ini ya, sempat kalah lihat surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Dalam konteks khutbah ini, karena dibatasi waktu, saya baca beberapa ciri-ciri saja. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al-ardi hauna. Saya selalu mengulang-ulang karena menurut saya memang perlu kita ulang-ulang. Bukankah dalam salat juga diulang-ulang Al-Fatihahnya? Yang saya ulang adalah alladzina, orang, human being, al-insan. Jadi syarat pertamanya adalah orang, insan, manusia. Kalau begitu berarti logika baliknya di sini tidak termasuk selain orang. Maka muncullah ta'rifan, muncul definisi para pakar, para ahli. Saya tidak sampaikan itu. Saya hanya setuju dengan pendapat mengatakan mahwal insan. Al-insan huwa al-hayawanun natiq. Saya bahasa mantiknya, saya suka bahasa itu. Kalau Bapak, saudara teman tidak setuju, tidak apa, enggak ada masalah. Negara ini negara merdeka menurut saya. Pemahaman saya seperti itu. Insan adalah hewan. Kalim al-hayawan. Tentu kita bertanya ke diri kita, benar enggak saya ini hewan? Yang dimaksudkan oleh ahli logika, ahli mantik hewan itu adalah ada kesamaan kita dengan hewan. Contoh, hewan perlu makan, kita perlu. Apa? Hewan, laki-laki dia tertarik pada perempuan. Kita sama. Apalagi, hewan perlu tidur, sama kita tidur. Sama. Lalu di belakang ditambah dengan kalimat natikun. Ini yang membedakannya. Natik itu berpikir. Bisa apa? Farriqu bainal haq bil batil. Bisa membedakan ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah.
Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Sekarang kembali ke kita. Apakah saya masuk situ atau tidak? Kalau dibaca surah Al-Furqan ini, allazina itu diulang oleh Allah sampai 8 kali. Bayangkan. Dari 63 sampai 74 diulang 8 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, luar biasa. Kenapa? Karena ini penting. Apalagi pada kondisi yang seperti ini, banyak orang menurut saya yang tidak paham tentang hakikat kemanusiaan. Dia nggak paham, saya ini manusia atau bukan. Kenapa? Karena masih mencampur adukan. Talbisul, campur aduk. Yang bahasa yang umum biasanya ini hadiah atau bukan, sogokan atau bukan. Ini masih campur aduk. Oke. Allazina pertama. Yamsuna itu kalau orang belajar kaidah bahasa Arab, asal katanya adalah ma ya sya. Mim sin ya. Arti sederhananya adalah jalan-jalan. Kalau saya coba menerjemahkan, artinya adalah hidup. Karena nggak mungkin orang mati jalan-jalan, nggak mungkin. Pasti yang jalan orang hidup. Kalau ada orang mati jalan-jalan, ini masalah besar ini. Pasti kita kabur, itu bahasa sederhananya. Jadi hidup. Jadi setiap kita kalau ingin menjadi kekasih Allah, hidup kita apa? Hauna. Kalau diterjemahkan bahasa sederhananya adalah nggak boleh dalam hidup ini kita sombong. Apa yang kita sombongkan? Sorry, jabatan. Ingat, berputar dalam hidup dan kehidupan ini. Hari ini Anda pejabat, besok nanti berputar. Tidak mungkin selama kita jadi pejabat, nggak mungkin. Berputar itu. Nudawil wahabainan nas, kata Allah itu. Kami perputarkan. Makanya kalau hari ini nggak jadi pejabat, santai saja. Besok pejabat santai juga. Jangan sok-sokan gitu. Ini mohon maaf. Kadang-kadang baru Pak RT gayanya udah kayak camat. Camat gaya kayak presiden. Ingat. Coba lihat kembali kepada asal muasal kita coba. Fal yanzurul insanu ma khuliqa mimma inda fi yakhruju baina subri wat tara'id. Enggak berharga asal kita ini dibandingkan dengan ayam. Harganya telur bermahal, harga sekarang berapa 1 kilo? Kalau kita berapanya? Oke. Jadi poinnya adalah dalam hidup ini biasa-biasa sajalah. Janganlah sombong dalam hidup ini. Karena ingat, aba wastakbara yang pertama kali adalah iblis. Wa idz qala rabbukal malaikatu isjudu li adama fatat illa iblis aba wastakbara. Wa idz qala rabbuka idz qulna al malaikatu isjudu li adama fatat illa iblis qala asjudu man khalaqatina, katanya. Surat Bani Israil. Nah, apa yang saya sujud kepada Adam asal dari tanah, saya berasal dari api. Saya ini kan orang hebat. Ngapain? Jadi poin sekali katakan, ya hidupnya biasa-biasa jalan, nggak usah sombong, gitu kan. Kalau jadi pejabat, alhamdulillah, manfaatkan untuk kepentingan umat. Manfaatkan. Khairun nas man anfa'ulin nas. Sebaik-baik bermanfaat bagi orang lain. Namun pun ada kesempatan kita berbuat baik pada orang lain gitu. Apalagi kondisi sekarang. Ya. Orang sudah banyak nganggur, susah hidup, kerja karena gaji dipotong, WFH, yang selama dapat transportasi itu masih nggak dapat. Nah, orang-orang seperti ini membutuhkan, maka kita harus beri perhatian serius ke mereka. Mumpung kita lagi punya posisi berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan.
Ingat hidupnya nggak lama-lama kok, paling lama 63 tahun umur Nabi. Setelah itu pertanggung jawabnya lama sekali. Wa iza khatabal mujahilun qaulu salam. Yang ketiga, kalau orang-orang jahil, orang bodoh, negur kita, ngina kita, ngejek kita, meme segala macamnya, sudahlah kita doakan saja, mudah-mudahan dia selamat, ya kan, mudah-mudahan ihdinas siratal mustaqim. Ya namanya orang bodoh itu kan ngomong seenak dewi. Kan tadi dia nggak tahu mana yang benar, mana yang hoax, mana tidak, dia kan nggak tahu. Orang share dia share juga. Kebetulan kena kita. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Maaf itu lebih mendekatkan diri kepada takwa. Sudah kita doakan, bermaafkan, mudah-mudahan yang bersangkutan sudah menjadi orang lebih baik. Saya simpulkan karena waktu terbatas, baru satu ayat berikut, silakan Bapak, saudara teman baca di rumah, Al-Qur'annya kembali di mana saja terserah, di kantor. Saya hanya baca baru ayat pertama 63. Alladzina yamshuna haunau wa idza salama. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita kembali paham tentang hakikat kemanusiaan kita, bahwa kita sekali lagi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mari kita beribadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulil ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadullah, usikum wa iyya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mari kita tutup khutbah kedua ini dengan sama-sama bermunajat. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan segala masalah kita hadapi diselesaikan oleh Allah SWT. Semua penyakit yang merupakan bagian dari ujian diberikan Allah kepada kita, mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi rasulil ajmain. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li hayyatina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyayta minna fa ahyi 'alal Islam wa man tawaffayta minna fa tawaffah al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa jalna min ladunka sultanan nasiran. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.